Hello students of grade 5. Halo anak-anak kelas 5. Today we learn about computer. Hari ini kita belajar tentang komputer with Mr. Denny, bersama Pak Denny. In the left side you can see a girl playing a computer. Jadi di sebelah kiri anak-anak bisa melihat seorang anak sedang belajar komputer atau sedang mengoperasikan komputer. Before you all practice using computer, sebelum anak-anak semua mempraktekkan komputer atau menggunakan komputer, you have to know about the theory first ya. Jadi anak-anak harus mengetahui teorinya terlebih dahulu. You don't have to know what is the computer. Anak-anak harus mengetahui apa itu komputer, how it's shaped, bagaimana bentuknya, and what part does it have, dan apa saja bagian-bagian komputer tersebut. Okay, before we study further, baik, sebelum kita belajar lebih jauh, I would like to read the goals of today's learning. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. The aims why you watch this video. Tujuan kenapa anak-anak menyimak video ini. Oke, the goals is, tujuannya adalah student can know the computer. Siswa dapat mengenal atau mengetahui komputer. Understand the definitions of computer, memahami pengertian komputer, and know about the components of computer ya. Mengetahui komponen atau perangkat-perangkat komputer. The basic competence of this topic is 3.1. Jadi kompetensi dasarnya adalah 3.1. Oke, we can continue. Oke, kita lanjut. Before we study further, sebelum kita belajar lebih lanjut, I would like to read all of you ya. One verse. Bapak akan membacakan satu firman Tuhan. We got from Matthew chapter 6 verse 33 ya. Yang kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita ya. Kita akan mengawalinya dengan satu firman Tuhan supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan ya. Oke, you listen, dengarkan. I will read it for you. Bapak akan membacakan untuk anak-anak semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, jadi anak-anak, kita harus mencari dahulu ya kerajaan Allah. Kita harus mencari dahulu Tuhan ya, mengutamakan Tuhan. Barulah semuanya itu akan diberkati ya. Jadi caranya kita mencari Tuhan seperti berdoa ya, membaca firman ya. Saat bangun tidur kita berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Mengawali aktivitas, segala aktivitas harus berdoa ya. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan supaya pikiran kita ditekankannya. Oke, continue, kita lanjut. Before I explain the definition, sebelum Bapak menjelaskan pengertian of computer,
pengertian komputer, I would like to explain the picture. Bapak akan menjelaskan gambarnya ya. Jadi di sini anak-anak, ini disebut komputer ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi pada komputer ini terdapat 4 komponen atau 4 perangkat keras ya. Langsung saja yang pertama, Bapak ambil nih gambar monitor ya. Ini gambar monitor atau gambar layar komputer ya. Layar monitor yang bentuknya ini seperti sebuah televisi ya. Lalu gambar selanjutnya di sini ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk memilih suatu program ya. Nah, disebut mouse karena mirip seperti tikus ya. Lalu gambar selanjutnya ini namanya keyboard atau papan ketik ya anak-anak. Kalau yang ini gambarnya CPU. Di sini terdapat otak komputer ya. Mengenai fungsi-fungsi dari perangkat keras ini nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita hanya mempelajarinya secara garis besar saja ya, karena ini adalah pengenalan. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan komputer ya kan? Komputer adalah alat elektronik. Alat elektronik artinya alat-alat yang berhubungan dengan listrik ya. Semua alat yang berhubungan dengan listrik disebut alat elektronik ya. Itu mengenai pengertian alat elektronik bagi anak-anak yang tidak atau yang masih belum paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan atau fakta ya. Atau nama lainnya, data itu adalah informasi yang masih mentah ya, informasi yang belum diolah. Itu namanya data. Lalu fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Bukan karangan, bukan hoax ya. Fakta itu sesuatu yang nyata seperti itu ya. Bukan dikarang-karang, bukan asal-asal. Lanjut. Lalu data apa saja yang dapat diolah pada komputer? Yaitu data teks atau tulisan ya. Lalu angka, gambar, suara atau audio, dan video. Data-data ini setelah diolah nanti menjadi informasi. Informasi itu adalah pengetahuan ya. Informasi itu pengetahuan atau berita ya. Sesuatu yang membuat kita mengetahui ya suatu kejadian, itu disebut informasi ya. Perangkat komputer dibagi menjadi perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware atau user atau pengguna ya. Kalau kita lihat gambar ini anak-anak, gambar komputer ini disebut gambar perangkat keras ya. Ini namanya perangkat keras komputer ya, seperti CPU, monitor, mouse, keyboard. Ini disebut perangkat keras. Kenapa disebut perangkat keras? Ya, karena perangkat-perangkat ini dapat disentuh dengan tangan, dapat kita raba, dan
yang dapat kita pindahkan menggunakan tangan ya. Kalau kita banting tidak akan rusak, akan hancur seperti itu ya. Itu makanya disebut perangkat keras ya. Permukaannya juga ya memang keras. Oke, kalau masih belum tahu apa itu perangkat itu seperti alat ya anak-anak, alat atau pelengkap, seperti itu pelengkap ya. Tadi sudah Bapak jelaskan contoh perangkat keras ya, seperti monitor ini, CPU, mouse, dan keyboard. Lalu pada kehidupan sehari-hari contohnya itu yang namanya perangkat keras itu seperti kursi, piring, meja, tembok. Pokoknya sesuatu yang memiliki permukaan yang keras ya. Bisa kita sentuh, bisa kita pindahkan, bisa kita hancurkan. Itu disebut perangkat keras ya anak-anak. Oke, lanjut. Setelah mengetahui perangkat keras, maka kita harus mengetahui yang namanya perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak yang ada pada komputer ya. Pengertiannya apa? Yaitu perangkat yang hanya dapat disentuh menggunakan perangkat keras seperti mouse atau keyboard ya. Itu namanya perangkat lunak. Perangkat lunak wujudnya berupa aplikasi atau program ya. Beda dengan perangkat keras tadi. Aplikasi atau program itu bentuknya. Artinya apa? Aplikasi tersebut sudah ada di dalam komputer ya. Kalau belum ada, kita bisa memasangnya dengan cara mendownload di Google ya, atau di Play Store ya. Perangkat lunak ini hanya dapat digunakan ketika komputer sudah dinyalakan atau sudah diaktifkan ya. Oke. Bentuknya seperti apa ya perangkat lunak itu? Kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, ini nih. Gambar-gambar di sini itu disebut perangkat lunak ya. Ini namanya MS Office Word ya. Ini Microsoft Office Word. Lalu yang gambar X ini namanya Microsoft Office Excel. Yang gambar P namanya Microsoft Office PowerPoint ya. Lalu ada aplikasi pemutar musik, ada gambar musik nih lagi. Lalu ada aplikasi pemutar video ya. Dia hampir sama dengan ini, ada gambar apa lambang videonya ini biasanya ya. Lalu ada lagi aplikasi edit gambar nih, seperti ini, mungkin untuk melukis atau apa ya, seperti itu. Lalu ada aplikasi Google Chrome, Firefox, semuanya ini digunakan untuk internet ya, untuk berinternet, mencari informasi di Google itu ya. Lalu ada lagi Skype ya, Skype lupa ya. Digunakan untuk video calling ya, video call secara time ya, secara online. Ya, sekian anak-anak untuk penjelasan tentang materi dasar pengenalan komputer ya. Oke, Bapak bacakan lagi kesimpulan pelajarannya untuk hari ini ya. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Komputer dibagi menjadi 3 perangkat, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware atau pengguna komputer atau user. Contoh perangkat keras sudah kita dapatkan, yaitu monitor, CPU, dan keyboard serta mouse ya.
Untuk perangkat lunak komputer adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, aplikasi pemutar musik, aplikasi pemutar video, aplikasi edit gambar, dan lain-lain. Orang yang menggunakan komputer disebut brainware atau user. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Tugas anak-anak adalah menulis materi ya, menulis materi yang ada pada slide ini ya. Materi yang ini tulis, yang ini tulis, lalu yang ini lanjut, yang ini ya. Ada 2 slide yang harus anak-anak tulis. Setelah ditulis, dikumpulkan atau dikirim ke WA Pak Denny. Jangan lupa diberi nama, hari, tanggal ya, dan kumpulkan tepat waktu ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.